Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Oke, selamat untuk kalian semua yang sudah mengerjakan PTS semester Gasal. Ya, untuk jawabannya silakan tetap disimpan. Nanti insya Allah ketika sudah masuk akan menjadi bahan tambahan untuk penilaian di rapot. Oke, untuk pertemuan hari ini silakan kalian buka buku kalian modul bab 4 halaman 30, yaitu dengan judul Sistem Pencernaan pada Manusia. Oke, pada kesempatan kali ini nanti akan kita bahas beberapa subbab. Yang pertama adalah mengenai zat-zat makanan. Yang kedua adalah sistem pencernaan makanan. Kemudian yang ketiga adalah alat pencernaan pada manusia. Ya, jadi ini kita akan belajar tentang bahan-bahannya, kemudian bagaimana sistem pencernaan makanan pada manusia itu bekerja, dan juga organ-organ yang berfungsi pada sistem pencernaan manusia. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan kalian buka-buka bukunya. Selain itu juga akan saya jelaskan secara singkat mengenai sistem pencernaan pada manusia. Oke, yang pertama adalah zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia antara lain yaitu dapat dijelaskan atau dapat dibagi menjadi zat makro dan juga zat mikro. Makro artinya adalah sesuatu yang besar, kemudian mikro adalah lebih kecil. Untuk yang makanan makro itu terdiri dari karbohidrat, kemudian ada lemak, dan juga ada protein. Ya, untuk bahan-bahan karbohidrat contohnya apa? Contohnya adalah nasi. Kemudian untuk lemak contohnya dapat dilihat dari daging. Kemudian untuk protein dapat dari sayur-sayuran. Kemudian untuk mikro terdiri dari vitamin dan juga mineral. Jika kalian lihat pada buku halaman 30, itu ada contoh-contoh zat-zat yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sampai ke vitamin. Untuk karbohidrat yaitu zat yang mengandung zat karbon atau C, H, hidrogen, dan juga oksigen dalam perbandingan yang berbeda-beda. Karbohidrat fungsinya adalah sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat itu setara dengan 4,1 kalori. Untuk karbohidrat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah monosakarida, C6H12O6, kemudian ada disakarida, C12H22O11, kemudian adalah polisakarida, C6H10O5. Lanjut ke lemak. Lemak berfungsi untuk sebagai sumber energi. 1 gram lemak itu setara dengan 9,3 kalori. Jadi kalian yang ingin diet biasanya adalah mengurangi lemaknya. Tapi jangan terlalu banyak karena salah satu fungsi lemak adalah sebagai sumber energi. Kemudian salah fungsi yang lain adalah sebagai pelarut berbagai macam vitamin, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Tentunya kalian sudah tahu dari mana mendapatkan vitamin A, D, E, K, dan juga vitamin-vitamin yang lain. Yang berikutnya adalah simpen bahan bakar dalam lemak untuk melindungi alat tubuh yang halus. Bahan makanan yang mengandung lemak didapatkan dari 1. Mentega, margarin, daging, ikan, kuning telur, kacang-kacangan, dan juga kelapa. Untuk protein, fungsi protein adalah pembangun dan pengatur bahan bakar dalam tubuh. 1 gram protein setara dengan 4,1 kalori. Berdasarkan macam dan jumlah asam amino esensial yang menyusun, protein dapat digolongkan menjadi protein sempurna, protein tidak sempurna, dan protein kurang sempurna. Kalau berdasarkan sumbernya, maka protein digolongkan menjadi protein nabati dan protein hewani. Tentunya kalian sudah tahu dari mana kita dapatkan protein nabati dan dari mana kita mendapatkan protein hewani. Kemudian masuk ke vitamin, yaitu suatu zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, tetapi penting untuk mempertahankan gizi yang normal. Butuhnya sedikit, tapi fungsinya luar biasa. Umumnya vitamin dibagi menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air, ada vitamin B kompleks, kemudian ada vitamin yang larut dalam lemak. Tadi sudah membahas mengenai vitamin yang larut dalam lemak, ada vitamin A, D, E, dan K. Dan masuk ke mineral, ada macam-macam mineral yaitu Na, K, Ca, P,
MgSCl. Ini sudah unsur-unsur seperti ini sudah pernah kita bahas di kelas 7 ya, mengenai unsur, jenis-jenis unsur dan lainnya. Kemudian ada Cu, I, Mn, Co, Zn, Ve. Itu zat-zat yang diperlukan di dalam tubuh tapi jumlahnya sangat sedikit. Ada beberapa unsur mineral yang terdapat kurang dalam makanan, yaitu ada Ca atau kalsium, kemudian ada Fe, ferrum atau besi, zat besi, I, iodium, dan F adalah fluor. Kemudian masuk ke air. Tentunya kalian sudah tahu apa itu air ya, setiap hari kalian menggunakannya untuk keperluan bersih-bersih dan kemudian untuk minum sebagai sumber daya yang ada di dalam tubuh. Presentasi besar air di dalam tubuh itu luar biasa banyak. Jadi air sangat penting dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian kita masuk ke dalam sistem pencernaan manusia. Dalam proses pencernaan manusia dibagi menjadi dua ya. Dua yaitu proses secara mekanis dan proses secara kimia. Mekanis itu berarti adalah secara gerak. Contoh adalah proses kita mengunyah, kemudian proses kita menggerakkan makanan dari atas sampai ke bawah, itu mekanis. Kemudian untuk proses kimia itu adalah penambahan zat-zat tertentu di dalam makanan sehingga nanti fungsinya bisa bekerja secara maksimal. Nanti akan dijelaskan lebih banyak mengenai proses mekanis dan kimia. Untuk sistem pencernaan manusia didukung oleh satu alat pencernaan ya, itu berarti secara mekanisnya nanti. Kemudian ada kelenjar pencernaan, jadi itu nanti secara proses kimia. Kita bahas mengenai alat pencernaan manusia ya. Ini bentuk manusia secara gambar ya, terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada rongga mulut ya, di sini ya, rongga mulut. Kemudian ada tekak di sini, bagian sini. Kemudian ada kerongkongan ya, kerongkongan. Kemudian ada lambung di sini. Ada usus halus, nah di sini. Usus besar. Nah, kemudian ada rektum di bagian bawah sini. Kemudian baru ke anus. Proses perjalannya makanan secara umum akan saya jelaskan bahwa makanan masuk lewat mulut, di sini nanti akan dikunyah. Ya, dikunyah sehingga dia lebih halus dan ditambahkan zat-zat tertentu. Kemudian nanti setelah halus baru akan dimasukkan ke lambung melalui yang namanya kerongkongan. Di sini nanti akan terjadi proses namanya gerakan peristaltik, yaitu proses bergerak-gerak seperti denyutan sehingga makanan nanti akan bisa secara teratur turun ke lambung. Di dalam lambung nanti akan ditambahkan enzim-enzim tertentu sehingga terjadi proses pelunaan kembali. Kemudian akan disalurkan ke dalam usus halus. Di sini terjadi proses pencernaan sari-sari makanan. Kalau sudah nanti akan diteruskan ke usus besar, kemudian ditampung sementara di rektum ya. Kemudian kalau sudah saatnya nanti akan dikeluarkan melalui anus. Oke, kita bahas satu persatu secara lebih mendetail. Yang pertama adalah mulut. Mulut kita terdiri dari gigi dan lidah serta kelenjar ludah. Kalau gigi sudah jelas ya, gigi untuk mengunyah, ada beberapa jenis gigi, ada taring, geraham, seri ya. Silakan cek gigi kalian masing-masing masih bagus ataukah sudah mulai berlubang-lubang. Kenapa bisa berlubang? Ingat-ingat kembali ketika zaman kalian kecil suka makan permen kemudian jarang sikat gigi, nanti efeknya adalah terjadi lubang pada gigi. Kemudian ada kelenjar ludah ya, ini nama lainnya adalah air liur. Nah itu adalah kelenjar ludah, jadi itu ada fungsinya ya, jangan suka dibuang-buang itu. Kemudian peranan gigi dalam proses pencernaan, yang pertama di dalam rongga mulut, zat makanan yang dikerjakan secara mekanis oleh gigi agar menjadi bagian yang lebih halus, artinya dipotong-potong dan dikunyah. Jadi kalau kalian makan dikunyah-kunyah dulu, kalau sudah halus baru ditelan, jangan langsung ditelan saja ya, nanti kasihan lambungnya nanti. Dalam pekerjaannya gigi dibantu oleh lidah dan ludah ya. Ini bagi-bagian gigi nih banyak sekali ya.
Ada beberapa saraf yang berhubungan dengan gigi dan disalurkan ke